Bentar yang baik. Nah, ini ya. Oke. Ya, di saya masih loading. Oh, sebentar ini Zoom saya sebentar. Masih loading ya? Still loading. Kayaknya ada masalah teknis nih. Pak Indra, ini sepertinya Zoom saya crash. Oke. Ah, Oke. Coba dari saya ya. Pak Joko masih monitor kan ya suara saya? Halo, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, ada sedikit masalah teknis. Ini sepertinya nggak ya, saya muncul ya. crash ya. Ya, nggak muncul. Oke. Ah, Oke. Boleh di ini Pak Joko, diklik nama saya, nanti di assign host lagi. ya, sudah ya. Oke. Nah, tadi saya assign Pak Joko sebagai host. Boleh ini Sekarang Pak Joko. Mm, Saya nggak bisa klaim. Pak Anies itu yang jadi host ya, diberikan oleh Oh, salah klik ya. mungkin Pak Anies. Nggak, boleh dibantu. Atau Masnya Anda bisa nih harusnya kalau dari yang buat meeting organizer. Ya ini yang agak masalah ini di kita kalau nggak harus dari Mas Hanis ini yang sign ke Mas Indra lagi. Boleh dibantu? Salah klik ya. Iya. Bentar, saya Mohon hubungin maaf ya Bapak Ibu ya. Mas Hanisnya ya. Pak Anies sedang tidak standby ya. Udah belum, Pak? Oke, terima kasih. Bentar. Belum? Belum ya, bentar. Ya. Mohon maaf ya semuanya ya. Ke Ensan dia harusnya di assign host gitu. Pindah jangan dikeluarin. Ini gimana sih, Pak? Pak Mas Esan. Udah. Oke, Oke, sudah. mohon maaf ya. Oke, Sudah. Udah ya, oke Pak? sudah balik ke saya lagi ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, Oper-oper. mohon maaf semuanya. Oke, saya coba sharing screen. Oke. Pak Joko nanti untuk template-templatenya apa bisa sharing screen-nya nanti? Iya, ini tadi crash ya. Coba Ya, saya kirim ke Pak ke mana ya ininya untuk coba kita mulai aja, nggak apa-apa nanti kita coba baik. lagi. Itu ada yang komen kebanyakan partisipan. Silakan, Joko. Baik, ya. Baik, saya mulai ya. Terima kasih Pak Yanda, Pak Indra, Pak Birli. Eh, Peserta malam ini, terima kasih banyak. Izinkan saya untuk memulai sharing session-nya.
untuk malam ini. Ya, untuk yang berikutnya Pak Indra. Baik, jadi agendanya malam ini adalah deskripsi dari apa itu Power BI, yang kedua untuk aspek desain, dashboard design, yang ketiga adalah aspek apa dari Power BI yang akan kita bahas malam ini, lalu eksplorasi ke depannya setelah sharing session ini kita mau kemana gitu ya, itu mungkin nanti setelahnya. Nah, silakan next-nya. Baik, untuk deskripsi ini kan nanti slide-nya akan dibagikan ya panitia. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri, tapi pada intinya ini dari 6 aspek ini, yaitu connectivity, data transformasi dari sumber database-nya, yaitu kalau kita nanti dengan menggunakan Excel. Yang ketiga visualisasi. Visualisasi itu maksudnya mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau kita itu bikin dashboard dengan Excel, bisa nggak bisa? Mungkin, tapi visualisasinya bisa beragam macam ya, karena orang punya taste dan aspirasi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin nanti visualisasinya bisa tidak standar. Lalu yang keempat, dashboard. Nah, dashboard itu konsepnya seperti dashboard di mobil kita. Tentu pada saat kita sedang mengendarai mobil, itu kita bisa lihat status bensin, apakah masih penuh, lalu olinya bagus nggak, gitu ya. RPM kita berapa, kecepatan kita berapa, ya. RPM itu effort kita udah seberapa payah kita ya. Lalu kecepatan kita bagus nggak, atau lebih atau kurang, gitu ya. Nah, dashboard ini juga, dashboard yang bagus harusnya bisa kita pakai untuk memonitor metrik-metrik di proyek kita. Pada saat kita menjalankan proyek, seperti dashboard yang di mobil, kita gunakan pada saat kita menjalankan mobil. Lalu aspek kolaborasi, di mana nanti untuk mengisi datanya itu bisa berbagai sumber, dan juga nanti dari sisi user, dari stakeholder yang kita kirimkan, nanti mereka bisa berdiskusi bersama, menganalisa bersama dari dashboard yang kita bikin. Ya, lalu yang terakhir, akses untuk mobile. Jadi nanti kita pun bisa mendesain dashboard ini untuk 2 platform ya, di desktop, di komputer, dan yang kedua untuk di mobile, sehingga stakeholder kita bisa akses dashboard kita di mobile. Baik, maka ini deskripsi ini saya ambil dari ChatGPT. Deskripsi lain dari Power BI ini dulu pada saat saya mulai belajar adalah DIA ini ya, jadi dashboard in an hour. Mungkin secara prinsipnya yaitu bagaimana kita bisa membuat dashboard secara singkat. Mungkin itulah kira-kira tujuannya untuk ini dibuatnya Power BI ini. Baik, berikutnya bisa. Baik ya. Lalu aspek Power BI yang akan dibahas pada sesi ini yaitu struktur data, yang kedua desain dashboardnya sendiri. Ya, jadi aspeknya itu ada 4 kira-kira, 4 aspek besar. Penstrukturan data, desain dari dashboardnya, lalu proses upload dan proses sharing. Nah, hanya 2 aspek terakhir itu tidak akan kita bahas karena itu memerlukan license yang pro, yaitu kira-kira $10 per bulan. Ya. Baik, setahu saya baik yang membuat maupun yang menerimanya itu harus punya license itu. Nanti yang perlu diperhatikan pada saat membuat dashboard itu tentunya informasi, tentunya teman-teman sudah familiar ya, mungkin beberapa sudah pernah membuat bahkan dashboard itu sendiri. Informasi yang kita sampaikan itu sebaik mungkin kita
juga mungkin saya meminjam kata-kata Pak Sketsa lagi ya, seperti jalur cerita, seperti kita membaca mungkin teman-teman yang sudah akrab dengan komik gitu ya. Jalur ceritanya itu seperti membentuk huruf Z gitu ya, supaya audiensnya itu jangan bingung. Ini dari informasi yang kita sampaikan tuh apa kesimpulannya gitu ya. Lalu action apa yang bisa kita pikirkan setelah kita membaca dashboard ini. Mungkin yang kita ingin hindari adalah ketika kita sudah buat dashboardnya rumit dan banyak informasinya, lalu stakeholder kita balik tanya ke kita, terus kita mau ngapain nih gitu ya. Itu artinya alur informasinya itu perlu kita perbaiki, kira-kira seperti itu. Lalu apa kelebihannya Power BI ini dengan Excel? Tentunya yang tadi sudah kita bahas, desain elemennya itu lebih konsisten, lalu data strukturnya itu bersih. Maksudnya bersih itu kalau teman-teman sudah pernah bekerja dan menerima lampiran di email yang berupa spreadsheet ya, yang mungkin besarnya itu puluhan megabyte gitu ya, mungkin bisa dibayangkan ketika kita menyadari email-email itu dikirimkan dan diterima oleh banyak orang yang masing-masing mereka itu jatah datanya itu terpakai sebesar attachment itu ya. Jadi dan bandwidth yang dibutuhkan untuk mengirim data itu juga bisa terbayangkan. Nah, ketika kita menggunakan sistem seperti Power BI ini, maka data itu kan ada di server. Jadi dia dibuat oleh kreator, diupload. Nah, setelah diupload itu maka semua kalkulasi itu dilakukan di server dan end user-nya itu hanya terima di browser gitu ya, teks saja. Kira-kira seperti itu. Lalu advantage-nya adalah stakeholder itu bukan hanya menerima report saja, tapi dia juga bisa melakukan analisa. Lalu yang terakhir, informasinya ini secure karena pada saat kita di proses keempat sharing, siapa yang kita tujukan untuk di share-nya informasi ini sudah kita tentukan. Jadi berbeda kalau misalnya kita kirimkan lewat email, emailnya itu di forward ke orang lain, mungkin informasi rahasia bisa terkirim juga gitu ya. Kalau Power BI nggak bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kirimkan link gitu ya, copy linknya, kita kirimkan ke siapapun, dia buka, kalau dia tidak termasuk dari orang yang di grant access, dia tidak akan bisa buka linknya itu. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Indra. Ya, sempat disinggung juga ya di grup bahwa nanti jangan kecewa kalau setelah sesi ini berakhir, nanti dari audiens, wah ini ternyata cuma gitu-gitu aja. Itu artinya tujuan saya itu tercapai. Kenapa? Karena ketika peserta itu menganggap sesi ini adalah gitu-gitu saja, itu artinya kita sudah tercapai tujuan kita menuju anggapan audiens bahwa Power BI ini bukan sesuatu yang sakral, bukan sesuatu yang tidak bisa diakses, setidaknya dari 2 tahapan tadi ya. Sehingga karena mudah dan bisa diakses, selanjutnya semua peserta itu tertarik untuk mengeksplor lebih lanjut. Nah, gitu kira-kira. Nah, eksplorasi kemana lagi yang bisa kita lakukan? Banyak ya. Nanti kalau misalnya sudah mulai mengeksplor, kita bisa lakukan hubungan tabel yang banyak ya, one to one atau one to many. Mungkin teman-teman yang sudah bergelut dengan database ini sudah sangat familiar ya. Lalu informasi yang berdasarkan waktu. Ini saya berharap nanti tidak crash lagi ya. Nanti kalau crash kita cari jalan bagaimana kita bisa tunjukkannya. Lalu integrasi data dengan tools yang lain ya, misalkan seperti Primavera,
lalu data kolaborasi dengan multiple kontributor, ini yang tadi sudah kita bahas. Lalu berikutnya adalah dashboard itu kan biasanya one page. Nah, tapi ketika mungkin kita ada di dalam kebutuhan untuk menyampaikan informasi yang banyak sekali dan kompleks, ya, maka kita perlu pikirkan struktur dari dashboardnya itu bagaimana sedemikian rupa sehingga dengan satu halaman itu kita bisa klik subpage gitu ya, itu nanti dengan menggunakan bookmark, fitur di Power BI itu dengan menggunakan bookmark kita bisa desain dashboard yang walaupun dia sebetulnya one page tapi dengan bookmark itu seolah-olah dia punya subpage gitu ya. Nah, lalu yang terakhir mungkin kalau nanti punya pro license itu bisa juga kita embedkan dashboard kita ini di PowerPoint. Jadi ketika kita kirimkan slide kita ke stakeholder, mereka juga bisa lakukan analisa yang sama ketika kita seperti ketika kita kirimkan Power BI itu lewat link untuk browser. Kira-kira seperti itu. Baik. Ini udah selesai ya slide-nya ya, Pak Indra ya. Coba saya share screen lagi, mudah-mudahan tidak crash ya. Oh, oke. Nggak bisa ya. Oke. Baik. Ada lagi slide yang berikutnya. Sudah habis ya? Sorry, saya ke-mute. Sudah habis, Pak. Silakan. Atau Baik. sharing screen dicoba lagi. Saya coba sharing ya. Nanti kalau crash, nah Oke. ini Mudah-mudahan bisa. mudah-mudahan bisa ya. Oke. Karena udah di trial nggak apa-apa begitu. Ini gemam panggung dia. Grogi. Komputernya. Komputernya grogi. Grogi nih. Baik, saya coba. Ini sharing screen aja mungkin Pak Joko ya. Di Ya, overall screen ya. Biar overall screen lebih- ya. Sebentar. Overall screen aja. Overall screen bisa lebih lancar. Overall screen pilihannya di sebentar. Di pilihan pertama biasanya kalau pakai dua Screen monitor. satu ya. Screen Oke. satu, betul. Oke. Ya. Nah, ini Nah. udah share ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Joko. Alhamdulillah. Baik. Saya lanjut ya. Jadi next-nya setelah presentasi di slide tadi, maka kita akan bagi secara garis besar itu adalah 3, yaitu data struktur seperti ini ya. Data yang kita gunakan teman-teman itu sepertinya sudah terima ya. Beberapa ini data yang saya gunakan untuk membuat dashboard yang nanti akan kita bahas. Jadi ini data ini saya buat dengan ChatGPT. Jadi ketika saya diminta untuk sharing session ini, saya pikirkan kalau datanya terlalu simple, mungkin nanti dashboardnya kurang menarik ya. Jadi saya minta teman saya ini ChatGPT untuk tolong ini bikinkan list equipment gitu ya. Ini teman-teman kalau lihat historinya saya, tolong bikinkan list equipment 120 baris yang berhubungan dengan konstruksi LNG carrier tanker. Nah, tolong dibikin grupnya per disiplin, mechanical, piping, dan lain-lain, dan physical location dari part tersebut di kapal. Nah, lalu dia bikin seperti ini. Jadi teman-teman mungkin saya mohon maaf kalau misalnya banyak yang sudah familiar dengan ChatGPT ya. Ini saya bahas mungkin untuk yang sama sekali Ya. belum bisa gitu ya. Ya, mungkin sedikit ya. Ini intermezzo terkait dengan AI. Jadi ChatGPT itu termasuk salah satu dari generatif AI ya, yang sekarang ini lagi booming generatif AI. Kalau ChatGPT ini OpenAI. Teman-teman juga kalau sekarang udah update Windows terbaru, di sebelah pojok kanan tuh di pojok kanan ada juga ya. Microsoft ngeluarin juga namanya Copilot. Nah, ini termasuk generatif AI. Kalau Google ada juga namanya Google Bard, sebelumnya sekarang Gemini. Nah, teman-teman yang belum mengeksplor generatif AI mungkin ya dicoba-coba nih Pak Joko, ini salah satunya pakai ChatGPT untuk mengenerate gitu ya, generatif AI gitu ya. Nah, ini sangat berfungsi sekali. Kita nggak akan bahas ini ya di sini. Ya, kita nggak Ini bahas sebagai ini. intermezzo. Ini berfungsi sekali dalam
kerjaan sehari-hari gitu ya. Ini berfungsi sekali. Jadi yang belum coba, silakan dicoba mulai untuk mengikuti perkembangan zaman dengan ya, tadi AI generatif gitu ya. Jadi berfungsi lah untuk sampling data, untuk ya apapun bisa kita tanya di situ. Lanjut Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Indra. Betul sekali. Nah, ini mungkin teman-teman yang pernah bikin fabrikasi CPR untuk LNG carrier ketawa juga lihat list ini ya. Wah, ini salah listnya itu. Saya mohon maaf ya karena ini benar-benar saya juga nggak mengerti aspek pembuatan LNG carrier ini. Cuman saya benar-benar percaya buta aja nih sama ChatGPT. Jadi saya minta bikinkan list equipment, lalu ini maksudnya bukan lokasi kapal, tapi maksudnya partnya ini lokasinya di kapal itu di bagian mana gitu ya. Saya ini Inggris saya perlu diperbaiki ini. Lalu jenis equipmentnya tuh apa, lalu BOQ-nya tuh berapa banyak, unit of measure-nya apa, fabrikasi durasinya berapa lama, estimasi arrival at site-nya kapan, lalu dia dibikinnya di mana gitu. Itu khayal-khayalannya saya aja ini pada saat saya membuat data ini. Kenapa kita bikin data fabrikasi seperti ini? Karena tentunya kembali lagi kepada intellectual property dari project ya. Kita tidak boleh sembarangan sharing data yang berhubungan dengan real project gitu ya. Maka ini kalaupun ada kesamaan, kemiripan dari data ini hanya murni kebetulan gitu ya. Baik, dari sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di sini, boleh ini ditulis di chat ya. Baik, lalu di tabel kedua, ini saya bikinkan pura-pura juga itinerary perjalanan dari 2 equipment. Saya bikinkan contoh hanya 2 saja, dengan timeline-nya juga sesuai dari arrival at site yang di tabel sebelumnya. Ini ceritanya mereka bergerak sesuai dengan posisi latitude dan longitude di peta gitu ya. Lalu di tabel ketiga ini saya bikinkan tabel juga kota-kota yang sekiranya dilewati oleh equipment yang tadi gitu ya ceritanya ya. Nah, ini semua dibikin melalui AI gitu. Nanti caranya mungkin sedikit saya peragakan ya Pak Indra ya, biar mungkin biar Silakan jelas. Pak Joko. Tuh, Jadi query-nya misal, kayak apa sih gitu. ini Silakan, caranya silakan. gimana? Ini kalau kita mulainya tuh pertama kira-kira seperti ini. Kita uh, minta sama dia uh, kita minta kota-kota yang dilewati di garis pantai antara London dan Surabaya gitu ya. Nanti kan dia kasih, lalu kita minta bikinkan tabel. Ya, jadi saya minta dibikinkan tabel, lalu juga minta dong informasi latitude dan longitude-nya gitu ya. Kita bisa aja sih kita klik satu-satu di Google Map gitu, tapi kayaknya itu kurang kerjaan banget ya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa lebih cepat. Nah, ini bagaimana kita bisa ini. Baik, mungkin selanjutnya kita mulai masuk ke Power BI-nya. Nah, ini nanti mungkin filenya bisa di-share ya nanti ya Pak Indra ya. Ini silahkan didapatkan dan Filenya dipelajari. sudah saya share di chat Pak Joko. Oh Jadi baik ya, teman-teman silakan nanti bisa diakses apa yang digunakan oleh Pak Joko di sesi ini boleh boleh di-download di chat dieksplor sendiri. box. Betul. Nah jadinya karena kebetulan mabok itu Power BI si ChatGPT-nya saya minta 120, dia bolak-balik berhenti gitu ya. Mungkin ada masalah network atau dia udah capek gitu. Akhirnya dapetnya cuma 97, ya udah deh saya 97 aja gitu ya. Nah, dari grouping tabel yang tadi ternyata
kita bisa bikin struktur dari dashboardnya seperti ini. Nah, tadi kalau ada desain elemen gitu ya, dashboard design dengan huruf Z itu kira-kira seperti ini. Ini kita bergerak dari kiri ke kanan, lalu huruf Z ini diagonal, lalu kita endingnya itu adalah di bawah ini gitu ya. Makanya ini kebetulan saya bikinkan warnanya lain. Artinya dari tabel tadi kita bisa tahu, oh yang disiplin mechanical tuh ada dari 90 item itu ada 10 yang piping sekian dan begitu juga disiplin lainnya. Lalu kalau kita lihat dari lokasi piece-nya itu di kapal itu di mana? Ini by piece dan ini by percentage. Gitu ya. Lalu kalau kita mau tahu secara timeline per bulan itu berapa item yang sampai di bulan tersebut. Nah, di sini kita juga bisa tampilkan dalam visualisasi kolom chart seperti ini. Nah, lalu seperti tadi kita sampaikan, di ujung itu sebaiknya konklusif dari dashboard kita ini apa gitu ya. Kalau di dashboard yang lain itu biasanya manajemen intervention gitu kan. Kalau di sini dari list ini kan judul dari dashboardnya adalah delivery status gitu ya. Maka kita mau tahu dari semua equipment ini yang kita sudah tentukan estimasi akan datang 6 minggu paling dekat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dashboard ini gunanya adalah seperti itu. Jadi seperti juga yang sudah disampaikan di grup oleh rekan yang lain bahwa apa yang kita bikin ini harus ada ceritanya. Harus ada gunanya ya. Jadi jangan sampai kayak tadi stakeholder kita setelah kita bikin dia malah balik lagi nanya ke kita. Terus gimana? Terus gimana gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Artinya kalau misalnya kita sudah buat produk ini lalu dia oke, berarti next-nya harus A B C D. Nah, seperti ini ya. 6 week look ahead, 6 week look ahead. Jadi berikutnya gimana? Oke, yang paling terdekat tanggal 15. Tanggal 15 itu apa? Nah, fitur dari Power BI ini kita bisa klik nih. Yang 5 ini apa itemnya? Ya, dari tanggal 15 ini ada 5 item. Apa aja itemnya? Ini kalau kita klik. Nah, maka dia akan memfilter gitu ya. Nama dan deskripsi lengkapnya kita bisa lihat di tabel di atas. Gitu ya, ada 5 item ini. Oh, semuanya akan datang di tanggal 15 Maret. Lalu dari segi disiplin, oh ternyata dari 5 item itu 2 itu akan dibutuhkan oleh tim leader untuk struktur di hal struktur. Lalu untuk orang instrumen juga dia akan, oh itu satu tuh barangnya saya itu, gitu kira-kira. Nah, jadi teman-teman bisa lihat fitur dari Power BI-nya, filter dan analisanya di sini, gitu ya. Misalkan kita juga mau lihat di sini. Oke, dari yang lokasi di dia ada 29 itu per disiplin bagaimana pembagiannya. Kalau kita klik, maka di sini dia langsung kasih tahu. Oh, 29 itu satu di sini, 8 di sini, dan seterusnya. Oh, yang 29 itu akan datang 4 dari 29 itu akan datang di tanggal 15 dan 22. Gitu. Tapi semuanya 29-nya itu 8 akan datang di bulan Maret, 17 di April, dan 4 di Mei. Detailnya seperti apa? Ada di tabel di atas ini. Nah, gitu kira-kira ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Mungkin ini Pak Joko, Joko. Iya, Ya, ini ada pertanyaan ya. coba. boleh kalau misalnya mau ada pertanyaan. Ya, Ya, silakan Pak. mungkin gini Pak Joko sambil Iya, ada iya. pertanyaan gitu ya. Heeh. Boleh ditunjukkan misalnya ya. Mungkin kita nggak akan building from scratch gitu kan, nggak akan building from Heeh. scratch ini. Tapi Heeh. step awalnya biasanya gimana sih gitu ya? Baik. Step awal yang kalau misalnya kita mau build dari awal gitu ya, in terms of using Power BI-nya lah kira-kira in terms of using Power BI-nya tuh gimana sih import Bagaimana data gitu segala ya? macam gitu ya, import datanya Baik. segala macam mungkin bisa ditunjukin. Baik. Oke, saya keras nggak ya? Nggak ya? Oke, saya ada tadi Enggak, ada masuk, masuk, ada masuk. notifikasi. Baik.
ini tentu awalnya kita bisa download di Microsoft Store, gitu ya. Ini kita dari awal banget nih. Kita bisa download di Microsoft Store. Bentar, ini dia loading dulu. Nah, jadi dia selalu cari yang paling baru. Kalau yang di Microsoft Store ini dia selalu paling baru. Nah, ini kita bisa download. Kalau misalnya belum download, dia akan ada tulisannya download. Kalau di sini karena kita sudah install, maka dia tulisannya open. Ini kekurangan yang saya amati di Power BI ini ya, setidaknya di yang saya alami. Kalau teman-teman punya versi yang lama dari Power BI dan dia bilang ada update gitu ya, dia mungkin itu on purpose, maka dua versi itu akan diinstal sama Microsoft. Jadi yang lama ada, yang baru ada. Gitu. Mungkin untuk menghindari ketika, yang baru dipakai kok dia yang lama nggak berfungsi nih. Nah, maka dia Power BI desktop-nya itu masih dia ada terinstall di komputer kita. Jadi kita kadang-kadang bingung, ini yang mana nih gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau cari yang paling baru itu dari Microsoft Store. Lalu kalau sudah diinstal, kita langsung ini kan biasa ya. Misalnya saya tutup ya. Saya kalau lagi presentasi gini suka paranoid ya. Nanti kalau ditutup bisa kebuka lagi nggak gitu. Oke. Nah, kita langsung kita klik di sini ya. Nah, setelah Power BI-nya terbuka, maka biasanya dia kalau masih baru-baru banget itu dia akan kosong ya, seperti ini. Mungkin sebagai penggambaran ya. Ini lagi mikir dia. Lagi loading. Nah, masih lama ya, sebentar. Lagi loading ya Pak Joko ya. Ya, masih loading. Ini saya Ya, dua mungkin layar, jadi dia keluar di satu lagi nih. Oke. Lah, oke. kok saya tutup? Oh, enggak. Oke. Ya, Nah, ini ya. Nah, ini bukanya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa langsung impor data ya. Kita ya, impor data, kita ya. klik. Oke, sambil menunggu ya impor data nanti bisa dipilih Ah, filenya gitu ya Pak Joko ya. Nah, betul. Teman-teman juga kelebihan kalau mau Power coba. Ya, gimana ya Pak Indra? boleh dicoba. Jadi kelebihan Power BI ini ya Pak Joko ya, dia selain bisa import dari Excel tuh lihat tuh kebacakan ya. Jadi kita bisa get data tuh dari multiple sources ya. Jadi kelebihannya timbang Excel sendiri, Excel memang punya fungsi yang similar gitu. Power BI itu engine-nya ada dua, Power Query sama DAX. DAX itu data modeling ya. Itu available juga di Excel, tapi kelebihannya Power BI itu dia bisa connect multiple sources dan lebih banyak sourcesnya daripada yang bisa kita akses di Excel gitu ya. Nah, itu ada banyak banget. Jadi termasuk kalau datanya dari internet pun bisa kita langsung sourcing di sini ya dan kita bisa refresh in real time. Gitu ya Pak Joko ya. Nah, untuk Iya, case betul. sekarang kita menggunakan Excel, tapi kalau Kita teman-teman menggunakan Excel. mau explore nanti dari SharePoint, dari macam-macam itu bisa banget gitu ya. Kelebihannya Power BI data data poolingnya bisa dari berbagai macam sources. Tuh, kalau teman-teman lihat ya, list sumbernya tuh dari mana aja tuh kalau belum mabuk nih ya. Tuh, mau pilih yang mana? Tuh, Ya, silakan. Nah, betul. ini Betul. banyak sekali pilihannya dari Python bisa kira-kira seperti itu. Betul. Baik. Dan kelebihannya, silakan Pak Joko Iya, sambil iya. di load Excel-nya Oh, gitu sambil ya. di load Excel-nya ya. Ini saya Iya, ambil sambil dari dilihat dari Excel yang dari tadi. Nah, kelebihan Excel. lainnya itu Excel terbatas untuk satu sheet itu kan 1 juta rows. Power BI unlimited. Selama resource-nya RAM-nya atau masih ada. iya, betul. Selama itu cukup, nggak masalah. Nggak dibatasi 1 juta rows gitu. 1 juta sekian rows nggak dibatasi. Saya pernah manage data tuh ya Pak Joko ya. Itu Iya. 10 juta rows itu data transaction dari tahun 2004 sampai dengan sekarang tuh 10 juta lebih itu. Waduh, Dan ya memang komputernya harus istimewa. harus Kalau ajib nggak ya. lama.
Ya Dan benar. koneksinya harus bagus karena dia ambil ke SQL, ke Betul. SQL Server. Ya itu Ya, satu kelebihan dan kekurangannya juga ya. Karena betul, harus ada koneksi. Nah, kalau betul. kalau dia offline ya bisa kita pakai, tapi ya kita aja yang Ya, bisa pakai, nggak ada ya, sharing-sharing gitu ya. ya. Baik. Ya, Jadi silakan. tabel yang tadi kita sudah buat, kita bisa lihat di sini mana yang kita mau masukkan ke modeling kita harus klik seperti itu. Lalu kita load gitu ya. Nah, pada saat tadi saya tidak tidak pernah mengeksplor tombol yang transform data tadi ya, tapi sedikit banyak itu kira-kira Power BI akan mencoba mengenali tipe data apa yang akan di-load ini. Apakah dia data teks, data tanggal, data lokasi, data number gitu ya. Dia akan coba mengenali kolom kita. Secara umum dia pinter, tapi kadang-kadang dia mabuk juga. Jadi kalau dia salah, kita perlu benerin gitu ya. Misalkan data seperti ini ya, kita coba lihat di sheet 3. Nah, di sini latitude dan longitude dia eh, mengenalinya, oh ini data hitungan kali ini, data nomor, bukan, padahal ini kan data koordinat ya kan. Maka kita klik, lalu di sini data kategori kita benerin nih, latitude gitu. Itu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, sama longitude juga di sini kita benerin longitude. Nah, di sini date udah benar, data tanggal gitu ya. Nah, bentuk ini kita juga bisa lihat selain di layar visual ini, kita bisa lihat di tabel ini juga. Di tabel ini juga. Itu ya. Untuk yang sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 ini saya mohon maaf ya, saya lupa merename ya, bikin bingung aja nih. Harusnya sheet 1 saya kasih nama tabel apa gitu ya. Saya mohon maaf ya. Nah, misalkan dari contoh yang tadi ya, ini kalau teman-teman tertarik untuk langsung mencobanya, ini sangat bagus. Jadi di halaman ini ada beberapa jenis visualisasi. Nah, visualisasi itu kita bisa lihat di bagian sebelah sini di Power BI ini ya. Teman-teman lihat ada ikon-ikon sebelah kanan ini ya. Maka kita dari dashboard kita mau pilih visualisasi yang mana yang kita mau ambil gitu ya. Nah, kalau di tempat yang baru contohnya kita pilih aja, misalnya kita mau data kedatangan gitu ya. Maka tadi saya pilih untuk cluster column chart, kita pilih lalu dia seperti ini. Tabelnya yang mana tadi yang ada data kedatangan? Ini arrival at site. Nah, karena cluster column chart ini yang tanggalnya kan di kolom X ya, maka kita taruh itu di kolom X. Ini kita tarik aja ke sini. Jadi kita drag ya, teman-teman ya, dari kanan kita drag ke sini. Nah, tapi belum ada apa-apa nih. Apa yang kita mau tampilkan per waktu? Oh, dia banyaknya equipment, maka equipment kita drag juga ke Y axis ke sini. Gitu. Loh, kok cuma jadi satu? Nah, ini bisa di cascade, bisa di expand nih. Oh, tadinya per tahun jadi per quarter tahun. Lalu jadi per bulan gitu ya. Bisa juga per tanggal gitu. Nah, ini terserah kita mau bikin sedetail apa gitu ya. Artinya kalau di visualisasi yang sebelumnya saya tampilkan, saya hanya di level bulan saja, maka ini saya naikin lagi nih ke atas. Oh, level bulan. Lalu setelah level bulan, kayaknya kita nggak mau nih kelihatan quarternya. Ini kita buang aja di sebelah sini ya, teman-teman. Bisa buang. Nah, ini langsung quarternya langsung tidak ada. Gitu. Jadi mudah sekali ya, sebetulnya mudah sekali untuk kita membuat visualisasi di Power BI. Dan ini standar. Seperti tadi kita sudah bahas, kalau yang bikin beda orang bisa, mungkin ada yang warnanya pink, bunga-bunga gitu ya. Kalau ini kan ya pink bisa juga sih kalau mau.
Tapi kalau misalnya ini bentuk tabelnya juga standar gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bikin six week look ahead yang tadi? Itu kan datanya kan dinamis sesuai dengan tanggalan di komputer kita gitu ya. Nah, visualisasi yang sudah ada ini kita bisa pakai lagi dengan filter yang berbeda. Ya, seperti contohnya ini kita copy seperti ini ya, saya pindahin ke sini supaya nggak bingung. Lalu di sini ada filter. Nah, di sini filternya itu semua ditampilkan, artinya tidak ada yang difilter. Kalau kita ingin filter untuk 6 week look ahead, itu kan filternya terhadap tanggal, ya. Dan tanggal itu tadi adalah data yang ini. Maka data ini kita drag lagi ke sini. Add data field here. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, lalu dia nanya nih filternya mau berdasarkan apa nih? Apa mau basic? Kalau basic select all. Lalu kita uncentang satu-satu, ya kan? Atau relative date yang tadi, relative date. Nah, di sini pilihannya apa aja? In the next, apa aja nih? Oh, day, week. Saya mau week. In the next 8 week misalnya supaya beda dengan yang tadi ya. Lalu kita apply filter. Nah, maka dia akan tampilkan visualisasi yang sama tapi difilter untuk 8 minggu ke depan gitu ya. Tapi ini terlalu apa? Kelompok datanya terlalu besar nih, kita breakdown lagi ke tanggal. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi berapa banyak itemnya ini cuman bar aja nih, angkanya berapa? Nah, kita bisa taruh di sini format your visual. Kalau di sini kan tadi add data to your visual gitu ya. Nah, di format your visual kita bisa klik di sini nih data label. Nah, maka equipment-nya tuh kelihatan gitu ya. Begitu. Gampangan ya, teman-teman ya. Ini sangat gampang. Nah, yang visualisasi yang lain pun sama. Misalkan kita pilih yang vertikal seperti ini. Lalu seperti contoh saya mau yang y-axis-nya itu disiplin kategorinya. Maaf, y-axis-nya yang equipment ya, maaf ya, x-axis-nya yang disiplin. Lalu y-axis-nya yang equipment. Nah, maka nanti akan tampil seperti ini, gitu ya. Nah, jadi tinggal cemplung-cemplungin aja. Gampang sekali. Gitu. Nah, kira-kira jelas nggak ya? Nanti teman-teman silahkan bertanya kalau sepanjang waktu yang ini ya, yang tersedia. Sebisa mungkin nanti yang berhubungan ya langsung dengan praktek kita ini ya. Karena ini saya belajar nih dengan guru saya juga nih, mungkin teman-teman juga banyak yang kenal ya, Pak Hartono di Pertamina ya. Beliau kalau misalnya ditanya di luar scope, itu jawabannya, oh iya itu yang ditanyakan itu di luar sesi yang kita bahas hari ini gitu. Saya mau contek gitu ya, Pak Hartono mau izin. Itu jawabannya kira-kira begitu kalau yang tidak berhubungan langsung dengan sesi kita hari ini. Baik. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan Baik. Pak Anies Kurniawan, saya baru lihat ya. Kait DAX boleh di-share? Oke. Oh, DAX-nya DAX mungkin ya? yang dimaksud DAX itu kan semacam formula ya. DAX itu kan Betul. sebenarnya ya formula yang ada di model Power BI gitu ya. Itu yang ditanya mungkin bisa spesifik ditanyakan seperti apa yang dimaksud. Ya, baik. Ini sebetulnya tadi sebelum sesi saya udah minta Pak ini ya, PM Prodigi, boleh dong itu peserta ikut praktek, tapi karena ini tadi crash, jadi saya jadi khawatir nih. Mungkin kita skip aja boleh ya Pak Indra ya? Boleh, boleh. Boleh ya, ini saya takut crash nih. Nah, Ya. jadi tapi karena saya janji kalau misalnya ada yang
berpartisipasi itu saya akan share juga tentang DEX. Saya berusaha menepati ya janji saya. Baik. Nah, kalau kita kembali ke dashboard ini, misalkan kita ke halaman 2, di sini ada model visualisasi yang lain nih. Jadi ada visualisasi, di sini ada map gitu ya. Dan di visualisasi map ini apa saja yang saya masukkan? Oh, tabel yang tadi, tabel yang equipment yang dikirim. Lalu di legend itu saya masukkan ini sebetulnya equipment ya, tapi supaya dia legendnya itu tidak ketulis equipment gitu, saya ganti nih jadi cross gini. Lalu kolom latitude saya masukkan apa? Ya ini latitude saya drag sini gitu ya. Longitude saya drag dari sini ke longitude gitu kira-kira. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Untuk mewarnainya gimana? Oh ya, ke visual gitu ya. Nah, dari bubble, nah color, untuk control valve saya warnain orange, untuk yang heat exchanger saya warnain merah. Gitu ya. Dan pura-puranya ini yang heat exchanger kita datangin dari Jepang, yang control valve dari London. Nah, tanpa DAX, sebetulnya visualisasi yang ini slicer, ya, slicer saya ambil dari sini. Ini visualisasi slicer. Kita untuk time based data, ya seperti tadi kita sudah bahas di slide. Time based data itu kira-kira seperti ini. Ini kita sudah bisa buat tanpa DAX. Kita bikin slicer dan kita bikin map. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bikin per hari itu pergerakannya gimana nih? Ya. Oh, tanggal 1 dia masih belum berangkat. Tanggal 2, oh, ini control valve udah deket Lisbon nih. Heat exchanger udah deket Shanghai nih gitu ya. Karena di sini ada equipment apa, berapa kilometer dari kota apa gitu ya. Kalau bagian ini kita nggak tampilkan, dari 2 slicer ini udah kita bisa buat tanpa DAX. Oh, dia udah sampai situ. Oh, tanggal situ udah sampai situ gitu ya. Teman-teman kalau misalnya pernah lihat ada laporan harian dari vessel gitu ya, itu kan biasanya ada data longitude dan latitude-nya, itu kita bisa gunakan untuk buat report seperti ini, bikin dashboard seperti ini gitu ya. Nah, visualisasi ini itu sebetulnya visualisasi yang standar, yang tabel, tapi jarak terdekat dari kota terdekat ini saya bikin pakai DAX. Itu. Apa kelebihannya pakai DAX? Karena pakai DAX tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra bahwa DAX itu adalah seperti formula, gitu ya, formula yang kenapa kita, nah ini kenapa ini? Kenapa kita pakai DAX? Karena kalau kita tidak pakai DAX, maka tabel ini, ya, aslinya tadi teman-teman kan udah lihat ya, tabelnya itu sebenarnya cuma sampai sini aja, tapi sekarang kita ada 2 kolom baru, yaitu kota terdekat dari koordinat ini dan jarak ke kota tersebut, gitu ya. Nah, rumus ini kalau kita buat di Excel-nya bisa nggak? Bisa. Tapi gimana caranya? Gimana caranya? Teman-teman udah bisa ya? Coba dari latitude dan longitude ini kita ambil referensi di tabel lain, gitu ya tentunya ya. Lalu kita hitung jaraknya. Bisa. Tapi artinya nanti rumus di Excel-nya akan gemuk gitu ya. Nah, spreadsheet yang ukurannya besar itu kebanyakan karena banyak rumus di dalamnya. Mungkin kalau teman-teman yang udah familiar dengan VLOOKUP gitu ya, makin banyak rumusnya, itu makin berat Excel-nya dan ukurannya kan besar sekali. Nah, supaya ukuran tabelnya itu tidak besar, maka sebanyak mungkin apa yang kita taruh di tabel itu hanya data saja, gitu ya. Ini kalau misalnya saya boleh buka ininya, source datanya ya, awalnya tadi yang Excel tadi. Nah, sebentar ya. Itu hanya sampai longitude dan latitude. Lalu closest dan distance to closest city-nya dari mana? Nah, ini kita bikin pakai DAX. Gitu ya. Nah, ini. Data asli cuma begini, tapi di Power BI-nya ada 2 kolom baru. Nah,
2 kolom baru ini kita minta dia untuk bikin. Caranya gimana? Jujur saya sebetulnya nggak tahu juga DAX itu. Tapi kembali lagi kita minta bantuan dengan teman terbaik kita yaitu Power BI. Jadi setelah kita bikin tabel ini, ya, tabel yang tadi, tabel kota tadi, ya, lalu saya minta sama dia, saya tolong bikinin bikinin kolom baru, gitu ya, kolom baru yang isinya itu adalah kota yang terdekat dengan koordinat yang saya bikin di tabel saya, gitu. Ini bahasa saya kira-kira begitu. Jadi saya menyuruh ChatGPT, tolong bikinkan, saya punya 2 tabel lain nih, yang ada 2 kolom. Kolomnya itu isinya latitude dan longitude. Ya kan? Tolong bikinin DAX untuk kolom baru yang menampilkan kota terdekat diambil dari tabel sheet 1. Sheet 1 mana? Oh, sheet 1 itu tabel yang tadi yang kita sudah buat sebelumnya gitu ya. Nah, maka ChatGPT langsung bilang, oke Pak, ini DAX-nya kira-kira begini. Terus gimana caranya kita? Ini kita copy aja. Kita copy, lalu kita bikin di sini new column. Gitu ya. New column. Ini langsung kita paste aja. Nih, ya udah, ini dia udah bikinkan variabelnya ya. Maka kita hapus yang new column-nya. Nah, ini tapi kalau kita yesin langsung bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Karena tadi kan kita nyuruhnya dia random column. Maka dia bikin random column nih. Your table kolom A. Nah, ini kita ganti dengan kolom yang sebenarnya yang kita punya. Di sini kita punya tabelnya sheet 3, dia latitude. Di sini kita langsung ketik sheet 3 gitu ya. Apa yang terjadi ketika kita ketik sheet 3? Nah, maka dia langsung kirim pilihan. Ya udah kita pilih aja. Oh, latitude. Enter gitu ya. Gampang ya, teman-teman ya, ini gampang sekali. Kita pilih juga, kita ganti sheet 3 longitude. Baik. Nah, ketika kita klik udah nggak ada merah-merah lagi kan? Nah, ini artinya udah bisa kita yes kan. Nah, tapi ini udah ada nih. Wah, saya dimarahin sama dia. Kamu udah punya tuh kolom itu. Oke, ini kita bikin 2 gitu ya. Variabelnya baru. Nah, maka dibikinkan gitu. Kira-kira jelas ya. Lalu distance to closest city gimana? Sama. Kita minta juga tolong bikinin dong DAX untuk ngitung koordinat yang ada di kolom A dan B, koordinatnya itu dari kolom A dan B ke kota yang tersebut di kolom sebelumnya gitu. Kita nyuruh-nyuruh aja gitu. Nah, dia bisa nih pakai rumus ini. Ya udah, terima kasih, kita copy, lalu kita bikin lagi new column gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman udah paham ya? Gitu. Nah, ini kita bisa kita cancel, bisa kita simpen juga bisa, tapi ini kita juga bisa kita hapus gitu ya. Kita table tool gitu, column tool kita remove. Oh, remove di mana ya? Lupa saya. Oh, di tabel sini. Ya. Ya, Bentar, ini kira-kira lemot ya. begitu ya, Pak Joko ya. Ini diklik Ya, masih lama nih. oke, nggak apa-apa. Ini sambil Eh, teman-teman kalau ada pertanyaan lain gitu ya. Ini saya eh. silakan ya, yang apa namanya, yang ada pertanyaan. Mungkin saya boleh nambahin sedikit ya, Pak Joko. Baik, Pak Indra, siap. Ya, jadi kalau pertanyaan tentang DAX tadi ya. Jadi ini saya ada satu slide, mungkin ini saya tadi ngotak-ngatik baru ini. Jadi Oh iya, siap. saya mau sharing juga sekalian gitu ya, terkait dengan apa sih yang dilakukan Power BI gitu. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah Oke, kelihatan. oke. Jadi in simple begini teman-teman, apa sih Power BI gitu ya? Sehebat apa sih Power BI? Sehebat apa tadi udah dijelaskan gitu ya. Kalau Power BI itu powerfulnya memang bisa large data set, multiple sources gitu ya. Ini yang sering saya lakukan gitu ya, Excel, Google Sheet,
itu bisa masuk semua di sini, bahkan even PDF yang ada di web pun bisa masuk sini. API kalau misalnya kita sering pakai API untuk pooling data, request data gitu ya ke database, bisa juga kita pakai di sini. Nah, selain tadi ada disebutin juga ada collaboration, sharing, kita bisa share itu, tapi sayangnya memang harus yang berbayar kalau sharing itu yang berbayar. Lalu juga ini advanced analytics. Nah, sebenarnya tadi udah dijelaskan juga Pak Joko. Terkait Power BI itu powerful-nya adalah gitu ya. Dia punya query namanya Power Query ya. Jadi ada dua engine di sini yang tadi saya jelaskan sebelumnya juga, ada dua engine di sini. Ada query, ada untuk modeling. Oke, kalau yang untuk query tadi mungkin Pak Joko sekilas sedikit dijelaskan. Tapi query itu apa? Query itu adalah bentuknya gitu ya, kayak tabel-tabel gitu. Jadi intinya memang dia tuh bisa data cleansing sama transformation karena nggak melulu data yang kita terima gitu ya. Itu bagus bentuknya. Misalnya datanya itu dari internet. Nah, data dari internet itu harus kita clean segala macam gitu ya. Ada yang raw perlu segala macam atau kita transform supaya bentuknya bagus gitu ya. Intinya supaya database-nya bisa dipakai. Ini paling utama di sini. Nah, kalau garbage datanya, kita cleansing-nya akan semakin banyak. Nah, memang diusahakan dari source datanya ini, dari Excel-nya, dari Google Sheet-nya, dari webnya itu udah bagus gitu ya. Jadi, data cleansing, tadi contohnya Pak Joko tuh datanya udah bagus. Jadi, kita nggak perlu lagi data cleansing atau transformation supaya bisa di-read oleh data modeling. Tuh, nah, ini data transformation. Mungkin kalau detailnya nanti kalau ada waktu gitu ya bisa saya tunjukkan Pak Joko tunjukin gitu ya. Nah, tadi yang disebutin Pak Joko itu ada yang data modeling. Nah, data modeling ini termasuk DAX di dalamnya. DAX itu sebenarnya expression ya, X yang saya lupa, data analytic expression gitu ya. Jadi DAX itu seperti formula Excel sebenarnya. Programmingnya, programming language-nya itu mQuery. Kalau salah mQuery gitu, mLanguage gitu. Karena kalau di data modeling atau di Power Pivot, kalau di Excel juga data modeling namanya Power Pivot. Kita nyebutnya rumus-rumusnya itu DAX, expression DAX gitu ya. Bentuknya kayak apa sih DAX? Nah, DAX itu tadi udah dijelaskan juga sebenarnya mirip seperti Excel gitu ya. Ada nested if, hanya bedanya ini di oke, saya ini ya. Oke, hanya bedanya ini bentuknya adalah contohnya oke di sini mungkin ya. Dia tuh bisa dua tipe. Jadi DAX ini mungkin supaya bisa menjawab mungkin mudah-mudahan DAX itu ada dua tipe di sini, ada yang measure kayak gini gitu ya. Tadi kan sebutkan measure gini atau kolom. Jadi bentuknya measure atau kolom. Ini memang agak detail gitu ya, tapi mudah-mudahan menjawab. Jadi bentuknya sempat ini kalau kita klik di sini misalnya ini sama dengan ini sama kayak di Excel. Sama dengan zoom ada juga di sini. Tapi tidak seperti Excel. Nah, ini read-nya database jadi tidak semudah kita bisa lookup langsung gitu ya. Nah, yang paling penting sebenarnya selain DAX juga ada data modeling ini adalah relationship-nya ya Pak Joko. Tadi Pak Joko sampaikan juga ini harus ada link-linknya nih. Nah, ini relationship kalau berhubungan sama database, teman-teman yang udah sering pakai database ataupun Microsoft Access pasti common melihat yang seperti ini. Database relationship gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan Power BI. Powerful banget gitu ya. Udah bisa sharing, bisa transforming data, modeling, visualization. Nah, visualization ini memang perlu ditentukan dulu tadi kan dari source datanya apa, matriksnya apa yang disampaikan. Tadi Pak Joko udah sampaikan juga bahwa ada beberapa ini ya beberapa aspek yang perlu di set, misalnya kayak tadi kita makanya perlunya location. Location itu berarti visualization-nya apa yang cocok atau misalnya date atau duration, visualization apa yang cocok. Nah, itu memang ada ininya sendiri lah ya. Nah, kira-kira sih ini yang dilakukan Power BI. Dari sini, dari yang Dynamics ini gitu ya, kita bisa melakukan analisis. Contohnya kayak tadi kita mau lihat analisis apa aja yang mau nyampe di ini tanpa harus kita merubah-rubah formula kalau di Excel gitu ya. Dan ini dynamic tanpa harus ngeprint banyak kirim ke email. Itu kira-kira kelebihannya in a single page. Ini mohon maaf kalau kurang prepare ya, nggak well prepare, tapi kira-kira gambaran besar Power BI itu seperti ini gitu ya. Ini yang paling powerfulnya sih, yang sering pakai itu dia bisa connect dari berbagai macam sources. Termasuk saya iseng-iseng tadi saya tarik aja data KPU gitu ya, terus dibuat di Power BI, oh ternyata bisa. Gitu kan, ternyata Power BI ngebaca juga itu. Ini kalau saya bisa tunjukin tadi ya, saya iseng-iseng tadi habis maghrib buat gitu kan, udah KPU kayak gini. Nah, ini bisa juga. Nah, KPU itu kan ada API-nya ya, sebenarnya kan ada API, dia kan pasti diprotek lah gitu ya. Jadi dia ke API untuk pooling data doang, jadi dia nggak bisa akses
secara langsung, tapi database-nya tuh sebenarnya bisa kita tarik. Ada caranya lah, tapi ini kayaknya lemot. Mungkin gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan sambil nunggu gitu ya, atau mungkin tertarik tapi bingung gitu kan, silakan. Atau mungkin udah ngerti. Nah, kalau misalnya udah ngerti terus, oh ternyata gitu doang ya, berarti tercapai ya Pak Joko ya ininya ya. Betul. Kalau Ya, oh cuma GA ternyata gini doang, berarti itu tercapai. Berarti mitos bahwa ini susah dan tidak terakses itu sudah pecah telur ya. ya. Nah, betul. Jadi ekspektasinya mungkin ini tuh bener-bener eh, human, 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 human ini lah ya, bukan mesin, bukan mesin lah ya. Tetap kita yang operate, kita yang masukin inputnya, terus kita yang apa namanya, kita yang mau olah mau seperti apa, kita yang bikin analisisnya. Jadi bukan kayak AI yang bisa generate terus kita maunya apa gitu ya, bukan. Ya, ternyata kalau sharing sharing screen terus buka Power BI lemot. Iya, Yang tadi emang saya lemot iseng, banget. iya, sambil sharing screen ternyata lemot, kurang bagus nih ini PC-nya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Atau bingung silakan nanya. Nggak bingung juga boleh nanya gitu misalnya ini. Nah ini tadi iseng. Jangan dilihat hasilnya ya. Ini lihat datanya. Nah hasilnya ya bukan saya yang ini kan ya. Nih oke nih aku upgrade maaf. Jadi ini kayak ini contohnya ya. Ini saya tembak data dari PU KPU itu kan ada websitenya ya. Nah itu bisa. Nah, kayak gini saya tembak aja, saya refresh gitu ya. Saya refresh, dia bisa langsung refresh. Dia bahkan bisa baca gitu ya. Jawa Barat kita pakai Maps tuh bisa. Ini kita klik-klik pun misalnya di daerah mana. Baik lagi ya, jangan dilihat di paslon 1, 2, 3 jumlah suaranya. Saya nggak fokus ke sana. Karena data yang paling gampang diakses sekarang ini yang lagi live ya. Lepas dari hasilnya ataupun terlepas dari benar atau salahnya gitu ya. Ini auto refresh ini terakhir. Kalau cek di website pasti sama gitu ya. Ini kalau kita klik gitu ya, ini dynamic itu enaknya gini, dynamic saya klik di sini, sebelah kanannya berubah, ininya berubah. Even kalau kita mau go deep ke detail, sayangnya tadi saya nggak sempet, itu bisa sampai dengan level-level bawahnya itu bisa. Nah, apa yang dilakukan? Tadi saya load data, load data. Ini contoh aja ya, contoh di project control pun sama nanti kayak begini ya. Contohnya seperti ini. Ini transform data yang tadi saya bilang. Jadi data transformation itu ya kita load data gitu ya dari websitenya KPU. Pas yang dilakukan di data transformation gitu ya. Kita ngerapihin data sebenarnya. Kalau di DAX atau di data modelingnya kita nggak bisa ngerapihin data. Tapi kalau di data transformation gitu ya, kita bisa ngerapihin gitu kan. Ini maaf ya Pak Joko ya, ini saya ini Iya, sedikit saya biar. saya belajar juga ini. Nah, jadi apa sih yang kita lakukan? Nah, ini data transformation. Jadi kita ngeload datanya. Nah, bentuknya biasanya kan datanya nggak. Contohnya gini lah ya, data awalnya seperti ini gitu. Data awalnya seperti ini. Ini dari ini JSON. JSON kalau teman-teman kenal JSON format seperti ini JSON. Ini saya tarik pakai API. Nah, datanya itu cuma begini doang nih. Name 11, 12 saya nggak tahu nih name apa gitu kan. Ternyata name wilayah gitu. Nah, ini ada 1000 segala macam gitu ya. Saya rename gitu kan. Saya rename paslon 1, 2, 3 misalnya gitu ya. Ini data transformation ya. Nah, supaya bisa di-read dengan mudah, memang kita harus paham database konsepnya itu seperti apa. Nah, ini yang kelihatan di sini tuh, saya mau pokoknya supaya fit dengan data saya rubah-rubah gitu ya. Saya rubah-rubah, gimana supaya fit. Nah, saya buat seperti ini kan ada paslon 1, 2, 3. Ini kayak bentuk unpivotnya supaya nanti bisa kita load dengan mudah di sana. Ini name. Nah, name ini ternyata saya cek-cek lagi di pooling API-nya ternyata name itu kode wilayah gitu kan. Nah, setelah data transformation tadi kan kita datanya tuh kan kayak gini ya. Ini saya nggak akan deep dive to detail tapi kalau mau deep dive to detail silakan nanti kita bisa bikin sesi bareng mungkin ya gitu ya. Sama dengan nanti eh, data dari Primavera pun sama konsepnya sama data masuk gitu ya ke dalam Power BI gitu. Jadi bisa kita olah. Nah, setelah tadi data ditransform segala macam, nah tadi kan saya pakai tuh ada yang namanya name gitu ya, ada yang namanya kode wilayah. Nah ini di-linkkan gitu ya kode wilayah dengan name. Nanti ini kita linkkan. Nah di sini kita ambil di sini di tabelnya kode wilayah di sini.
agak complicated ya, tapi kurang lebih ditransform, kita link datanya, kita modeling gitu ya, ditambahkan rumus-rumus gitu. Di sini ada rumus-rumus juga nih. Saya rumus kayak conif di sini pakainya. Ya, rumus kayak conif kan ke tabel gitu ya. Ini kayak conif. Nah, kalau teman-teman lihat di sini rumusnya calculate sum progress ini sama dengan conif sebenarnya. Nah, ini adalah DEX. Kenapa? Karena ya memang kita perlu rumus ini supaya bisa muncul ini di sini. Nah, inilah Power BI. Jadilah visualization seperti ini. Mohon maaf ya Pak Joko ya, nih saya cuma Santai, ini ini saya aja. juga lagi lihat. Iya, Siap. Saya jadi saling belajar lah. betul Gitu. Pak. Silakan Pak Joko. Jadi memang DAX ini mungkin kalau saya boleh ulang sedikit, gunanya adalah supaya tabel data kita tidak terlalu gemuk. Betul, betul. Terus misalnya kita butuh kayak tadi butuh variabel baru, butuh kolom baru dari data yang sudah ada gimana? Cross reference, VLOOKUP, ya kita bikin pakai DAX gitu. Nanti yang bikin datanya itu ringan adalah yang membuat datanya ringan itu adalah kalkulasinya itu dilakukan di server gitu. Jadi requirement usernya itu hanya browser saja, makanya bisa diakses di mobile gitu. Jadi nanti ketika udah sampai ke usernya hanya HTML, data teks gitu ya. Jadi ringan di koneksi, ringan di requirement gitu. Jadi mungkin maksudnya tujuannya jangan sampai kemampuan analisa interaktif ini terhambat karena hardware-nya kurang kencang. Enggak, orang itu cuman browser biasa. Hanya teks saja, HTML biasa, kira-kira seperti itu. Itu ya. Oke. Terima kasih Pak Joko. Teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan terkait Power BI khususnya di dunia project management, project control silakan ya. Kita batasi di situ mungkin ya. Tadi saya pakai case yang supaya mudah Jangan saling kaget mengerti. kalau nanti saya jawabnya, oh itu enggak dibahas. Siap, siap, siap. Apa jangan-jangan pada ngantuk nih? Ya, Ya, ada gimana? Kalau udah pada bobo ya kita bobo juga lah. wah, pada nggak ada pertanyaan Nggak ada kira-kira. pertanyaan ya, berarti ngerti semua Pak Indra? Wah, wah sepertinya perlu perhatian secara offline nih. Kalau ini ya Pak Joko ya memang kalau untuk yang pertama kali ngelihat Power BI itu ya eh, agak kompleks gitu ya. Tapi kalau prinsip dasarnya dipahamin, mungkin ya udah pernah megang database tuh nggak sekompleks itulah kira-kira. Ya, justru makanya saya sebetulnya berharap ini saking simpelnya, maka teman-teman tadi komentarnya ya gitu, oh ini cuma gini doang gitu. Justru itu yang saya harapkan, saking simpelnya, yang kelihatannya itu rumit, ternyata setelah di breakdown gitu ya, itu enggak terlalu rumit juga gitu. Nah, jadi nantinya ke depannya diharapkan ini kan kembali lagi ini hanya tools saja. Ya, apakah kita perlu? Jawabannya perlu nggak buat project management? Bisa iya, bisa enggak, gitu ya. Karena kalau misalnya kita balik lagi Power BI untuk project management gimana? Oke, Excel untuk project management gimana? Bisa nggak? Ya bisa, gitu ya. Misalnya mau bikin daftar apa tabel-tabel kedatangan atau plan versus aktual untuk menghitung variance, bisa nggak? Bisa. Oke, sampai sejauh mana bisa? Oh, enggak, beda. Misalkan Ininya lalu kayak ditanya, ini ya, data-data tadi gitu ya, tapi bukan sih, ini kayak cuman lebih ke sebuah apa ya nyebutnya ya, kayak sebuah software lah untuk membantu dalam proyek. jadi Excel seperti tadi saya ulang, terus mau pakai Excel sampai sejauh mana gitu kan? Oke, misalnya kan ada aktivitas engineering yang kritis, itu delay. Tolong hitungin pakai Excel, bisa nggak? Terus nanti
delay-nya berapa lama. Kalau dia delay-nya dua hari, sampai ke ujung masih 2 hari enggak. Terus aktivitas yang secara logik itu terhubung apa saja. Bisa pakai Excel nggak? Udah nggak bisa lagi Excel. Maka itulah kita butuh software lain, yaitu Primavera, MS Project, seperti itu. Jadi tools itu hanya berguna sebatas kebutuhannya kita sampai mana. Gitu. Kalau misalnya butuh pakai Power BI, ya pakai. Tapi kalau misalnya nggak butuh, ya nggak apa-apa. Pakai yang ini kan yang ditawarkan itu adalah yang tadi, ya. Daripada misalkan mengirim emailnya itu banyak bermega-mega, 30 mega. Ini juga kejadiannya sering ya. Emailnya mental ke bounce karena dia ngirimnya attachment MS Project aja bisa 40 mega gitu ya. Jadi email itu kan juga concern karena bandwidth gitu ya. Nah, kalau Power BI itu bisa dihindari gitu. Cuman dikirim dear all, ini linknya untuk yang terbaru, silakan kalau ada komen gitu ya. Nah, ketika stakeholder-nya itu ngeklik, maka tampilannya sesuai dengan dashboard kita, tapi bandwidth-nya itu ringan sekali gitu ya. Ringan sekali. Pak Indra? Oh, Ya. oke. Ya, ini saya pikir layar saya. Oke, baik. Oh iya, ini Nggak saya apa-apa, nggak pakai apa-apa. layarnya. Oke. Kira-kira Ada seperti itu. pertanyaan nih. Ada pertanyaan nih Pak Joko. Ada contoh dashboard untuk project management kah? Wah, yaitu jawaban sakti tadi saya ya, itu tidak dibahas. Tapi gini, Jadi Kak, masalahnya contohnya tuh gini, ini kan kita berhubungan dengan IP ya, kita berhubungan dengan intellectual property. Kalau misalnya itu kita sudah pernah bikin di kantor, itu saya sih dalam posisi yang nggak berani saya untuk tampilkan gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya saya kembalikan, ada nggak contohnya dashboard untuk project management? Ya menurut ini ya yang bertanya, dashboard untuk project management tuh apa, tampilan apa yang ditampilkan? betul, Terus analisa betul, apa yang mau dilakukan di dashboard itu? Nah itu kalau bisa betul. dijawab, maka kita baru bisa, oh ini cara bikinnya di Power BI seperti apa? Lalu struktur datanya harus bagaimana? Gitu. Karena yang menurut saya dari seluruh aspek Power BI tadi ya, data structure, dashboard design, upload dan sharing, yang paling sulit itu adalah data structure. Buat saya. Yang paling sulit adalah data structure karena strukturnya harus konsisten, dan apa yang dibutuhkan oleh visualisasi itu, data macam apa itu harus tersedia, dan datanya juga harus konsisten bisa diupdate. Bayangkan teman-teman kalau kita bikin dashboard yang time based, mingguan, bulanan, ketika usernya ngeklik no data this month, no data this week, itu tentu dashboard Betul. kita kehilangan kredibilitas. Ya, jadi itu mungkin perlu dipikirkan. Baik. Makanya tadi saya kembalikan, dashboard itu project management. Apa yang mau didashboardkan? Nah, itu silakan dipikirkan. Ya. Gitu ya. Nah, nambahin sedikit ya Pak Baik, Joko Pak Indra. terkait dengan dashboard. Jadi gini, kadangkala gitu ya kita ketika ngedengar dashboard, yang di pikiran teman-teman atau pikiran saya waktu pertama kali buat itu adalah yang penting full of information, tapi objektifnya nggak dapat ujung-ujungnya. Jadi kayak supaya penuh aja gitu ya. Project management ada schedule-nya, ada duration-nya, ada man hours-nya, ada HSE-nya, bahkan untuk unnecessary things supaya kelihatan penuh gitu ya. Dimasukkan. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ini saya pribadi tuh melakukan seperti itu kan. Karena teman ada yang nanya juga, terus dashboard isinya apa? Nah, jadi betul tadi, apa yang mau disampaikan di dashboard tuh kita harus punya dulu goals-nya. Bisa punya goals-nya gitu ya. Kita draw matrix-nya. Matrix apa aja yang kita mau sampilkan di sini? Schedule kah, cost kah, atau risk kah ikut di situ ya. Nah, dari matrix-matrix itu menjawab goals-nya. Balik lagi, goals-nya apa? Project performance. Nah, project performance berarti kan ada schedule-nya, cost-nya. Itu matrix-nya. Matrix-nya misal schedule berupa apa? Berupa S-curve. Tampilkan S-curve. Cost berupa apa? Berupa tabel cost gitu ya. AC versus dengan budget misalnya kayak gitu. Ya, kayak gitu-gitu harus ditampilkan dulu. Apakah contohnya banyak? Sebenarnya saya mau jawab contoh project management. Di googling juga banyak sebenarnya contohnya. Tapi kan apakah fit to purpose tadi pertanyaannya? Balik lagi ya Pak Joko ya. Ya apa Iya, yang mau ditampilkan gitu. betul. Gitu. Jadi yang paling penting memang matrix sama objektif di awal itu. Oh.
Sama tadi datanya diusahakan itu jangan sampai kita meng-create data untuk membuat dashboard, meng-create data baru, mengcompile data itu jadi kayak kayak kerjaannya tuh kayaknya Kerjaan baru. banyak banget kerjaan baru. Hmm, Padahal jangan jadi kerjaan baru, malah mensimplify kerjaan kita dashboard itu. betul. Power BI. Kalau kita sampai ngerja 2 kali hanya untuk dashboard, kayaknya itu wrong things ya. Kan itu message-nya untuk buat dashboard. Ada lagi pertanyaan, bisa juga bikin S-curve? Jawaban simpelnya bisa. Ya sebentar, saya lagi cari dulu, saya pernah bikin nih. Tapi Nah, ada. Saya mau di mana ini saya nyimpennya? saya mau ada logo perusahaannya tadi aja. Kayak nggak Iya, enak. makanya tadi yang dashboard saya kan itu logonya logo ala-ala, itu kan saya bikin sendiri itu. Oke. Ini S-curve bisa. Pertanyaan lagi ya. Ciri isi gak apabila data 1 dan data 2 tidak align. Contoh tidak align-nya gimana ya? Tapi dia bisa ngisi dalam jangkauan misalnya datanya itu tersedia dan misalnya bisa kita isi songnya gitu ya. Mungkin dari Pak Aan kalau ada yang lebih detail, pertanyaannya lebih spesifik, nanti seperti apa bisa. Tapi intinya sih kalau gap kosong karena misalnya itu ada row di atasnya yang udah keisi itu bisa gitu ya, di fill down gitu ya itu bisa. Tapi kalau misalnya dia untuk memforecast data yang datanya comes from nowhere nggak bisa gitu. Secara basic memahami, tapi memang masih perlu pendalaman. Nah, pendalaman nanti bisa. Mungkin kita buat kelas ya Pak Joko ya, perlu untuk pendalaman. Coba nanti dari file yang di-share itu kan teman-teman bisa lihat. Nah, itu eh, dicoba dibikin yang sama persis saja. Nah, kalau udah bisa, itu berarti Nah, udah paham gitu. betul, betul. Oke. Izin tanya, jika sudah dimasukkan data dari Excel, kemudian jika ada perubahan, refresh-nya di mana? Perubahan. Kalau selama Excel-nya sama, klik refresh di sini. Nih, kelihatan ya? Pertanyaannya itu. Nah, ada refresh itu. Dan memang Excel-nya harus selalu di tempat yang sama, tapi Oh datanya ya, yang kita rubah. bisa kita ganti Pak Indra. Jadi saya boleh pinjam screen-nya. Silakan, silakan. Boleh bisa diganti juga di pad-nya tuh bisa diganti juga. Silakan Pak Joko. Caranya gimana? Oh ya, ini Boleh saya coba langsung di sharing screen aja. share screen ya. Ya, Nah, oh, ini bisa. screen-nya saya. Screen-nya Pak Joko. Iya. Ntar yang saya tampilkan apa ini? Ini Power BI. Oke. Baik, ini ya. Nah, kalau harus sama itu benar. Tapi kalau misalnya dilalah berubah gitu ya, Ya. kita bisa Halo Pak Joko. Wah, hilang ya Pak Joko. Sepertinya disconnected. Oke, pertanyaannya bisa dijawabnya jadi bisa Oke, apabila sebentar. oke, nyambung lagi. Rest Oh, ya udah tadi ya. nyambung lagi ya. Ya, tapi sharing screen-nya hilang. Oke, sebentar saya share ya. Dia suka crash. Udah ya. Udah kelihatan kah layar saya? Sudah. Udah ya. Nah, kalau datanya, aduh, crash lagi. Kalau datanya itu eh, putus karena lokasi file berubah, kita bisa lakukan kita file, option setting, data source. Nah, ini sudah Ya, kayaknya ini ya source-nya. Jadi jawabannya bisa gitu aja ya, Pak Joko ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Atau dari Bang Berli silakan. Bang Berli. Ini hostnya berdua nih harusnya kita nih. Tapi saya kayaknya ke bawah suasana nih. Silakan Bang Berli. Yes, ya mengisi aja Bang. Ya, tadi udah disampaikan ya. Oke, sambil menunggu Pak Joko ya. Jadi rekan-rekan semua ini pengenalan semuanya
bayangin ini Power BI simple tapi sangat powerful ya. Nah, powerfulnya tadi itu kalau saya menangkap ini ada dua ya. Pertama itu adalah dia kita itu bisa real time mendapatkan data yang sourcing-nya yang di apa namanya? Yang sudah dikoneksikan ya. Ketika sudah di apa namanya? Sudah di refresh gitu. Jadi kita dapat datanya. Nah, jadi apa namanya? Aplikasinya di dunia kerja seperti apa ya? Nah, kalau saya sih pribadi uh, rekan-rekan ini misalnya file kita itu kita tempatkan di server ya, Excel-nya gitu ya, atau di SharePoint. Nah, itu ketika diupdate oleh admin kita gitu ya, kita sudah punya form dashboard data gitu, kita tinggal refresh, kita udah langsung dapat updatean data tanpa lagi text time untuk reporting, kira-kira seperti itu. Tambahannya seperti yang bisa saya lakukan. Tadi sudah ditunjukkan oleh Bang Indra ya, tinggal refresh ya di mana posisinya. Bahkan tadi Pak Joko sudah mengatakan kalau misalnya file yang penting path-nya lokasinya sama ya dan juga namanya ya, nama filenya gitu ya. Nah, tadi ini sayang sekali Pak Joko sudah Sudah tersambung kembali. connect. Bisa Silakan Pak. diganti Pak Berli, Nah, bisa silakan diganti. di Ya, Lokasi filenya bisa diganti. bisa nggak masalah, betul. Uh, Strukturnya jangan berubah, tapi strukturnya Strukturnya jangan berubah, berubah. Kalau dashboardnya berubah. berubah bisa diberesin tapi Ya, repot di Power Query. betul. Bisa diberesin tapi ya gitu. Jadi Jadi nggak seamless ya ya, padahal transformation. tujuannya kan tadi Betul. dashboard in an hour. Jadi kalau bisa kita udah punya raw data, kita ada Power BI, kita mau bikin dashboard gimana nih? Harusnya 1 jam itu bukannya masih masih benerin sumber datanya, kita udah langsung ada dashboardnya gitu kira-kira. Tujuan awalnya itu adalah bagaimana membuat dashboard secara mudah gitu. Jadi kalau tambah susah berarti itu ini tujuan awalnya Tujuannya tidak nggak tercapai. tercapai. Oke, Mungkin dari saya sekian Pak Indra, Pak Berli, Pak Yanda, dan baik, teman-teman semua. Terima kasih banyak. baik. Ini teman-teman ngantuk kayaknya nih teman-teman nih. Oke, ini udah jamnya aja, Pak Berli ya, Pak Yanda ya. Sepertinya kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung taruh di kolom apa di chat di post kita ya, di komen di sana ataupun bisa kontak ke admin gitu ya ataupun kontak saya bisa ke Pak Yanda bisa, Pak Berli bisa atau ada juga kita punya grup ya, grup WhatsApp bisa juga di situ. Yes, Bang Indra, sepertinya ini rekan-rekan yang lain ini sudah memahami ya secara basic ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Joko. Tapi seperti kata Pak Dian ini ya, memang masih perlu pendalaman. Nah, ini sepertinya tujuan dari sharing session kita ini sudah tercapai ya. Ya, ini ada pertanyaan satu nih saya jawab. Contoh seperti dari baseline biar biar bisa tidur tenang. Saya jawab pertanyaan juga. Oke, contoh dari S-curve bisa. Jadi selama strukturnya, makanya sebenarnya strukturnya itu penting. Jadi kalau kita belajar Power BI itu strukturing paling penting. Jangan sampai kita datanya tuh unstructure ya, nggak ditransform dulu segala macam. Terus kita mau coba ke Power BI, akan bingung sendiri. Tapi jawabannya itu bisa dan saya lakukan di project saya sebelumnya. Kayak Power Query, Power Dex, mau rebaseline yang berapa banyak, tinggal ditambahin kolomnya ataupun tambahin rows-nya ke bawah. Strukturnya sudah benar, ya itu bisa ditambahin. Jadi S-curve tuh nggak masalah, bisa. Ya, mungkin ini ya bisa ya. Hmm. Case-nya di kita tuh ada rebaseline project di mana Mhm. sebelum rebaseline kan kita sudah buat sebuah dashboard yang kita katakanlah week Mhm. 1 sampai week 40 gitu udah Mhm. rapi gitu ya. Tiba-tiba Mhm. projectnya delay sehingga rebaseline sampai 52 minggu. Data di minggu ke-41 itu udah 52. Apa data ke minggu 1 ke 40 itu harus diperbaiki semuanya atau gimana? Eh, Sarannya gimana ya? Sarannya, ini mungkin lebih ke arah project control. Sarannya kalau misalnya rebaseline berarti kan sebelumnya mengikuti data aktual kan ya.
Iya. pakai Power BI itu bisa. Jadi kita buat semacam ya bisa dummy atau bisa buat di source datanya. Intinya rebaseline itu pakai DAX itu bisa. Jadi untuk rebaseline line untuk data sebelum week 40 kita pakai actual. Setelahnya baru pakai rebaseline value dari Excel-nya. Itu bisa. Jadi bisa pertanyaannya. Jawabannya. Benar sih sama dengan actual ya. Nah, itu bisa. Pakai formula memang nggak langsung lainnya. Karena kalau kalau di Excel kan kosong tuh rebaseline sebelum week 40 kan Iya. pakai data aktual. Bisa. Jawabannya bisa. Saya ngerti sih. Jadi supaya nyambung kan rebaseline dengan actual dengan kedepannya gitu ya. Jawabannya bisa. Oh iya ya. Oke, terima kasih. Ya, Ya, jadi kita tambahin row baru gitu ya, atau kolom baru ya, yang nilainya ya. narik ngambil dari row atau Dari actual, kolom yang sudah. ya, Iya, dari intinya actual sampai ambil. aktual itu harus diupdate ya Pak ya. Soalnya kadang case-nya Hmm. karena rebaseline jadi bobot dari minggu pertama itu di kotak-atik gitu sama kontraktornya. Jadi Wah, kalau nah, bobotnya di otak. itu dia. Itu mah beda case itu Mas. Itu mesti dibetulin dulu sebelum masuk Power BI. Intinya jangan jangan expect Power BI itu bisa lebih dari Excel kalau selama di Excel pun harus diotak-atik dulu. Gitu Iya, sih. iya. Itu sih. Itu Terima kayaknya kasih. di ya di Excelnya source datanya harus dibenerin dulu itu. Ya mungkin kalau dari saya toolsnya yang sesuai gitu ya. Kalau saya kayak gitu, saya Iya, pikir mungkin Primavera lebih cocok mungkin gitu ya. Hmm. ya, ya, betul. Baik, sepertinya ini pertanyaan terakhir ya, Bang Indra ya, Pak Joko ya, mengingat waktu juga ya. Oh, Ya, ada lagi nih. 42. Filenya di save dalam PBX. Apa kita mau share datanya ke pihak lain tidak memiliki PBX? Bagaimana caranya ya? Kalau share caranya PBX. gampang ini Iya, silakan. pertanyaannya. Iya, Caranya silakan Pak adalah Joko. screenshot. Iya beneran, Oke, ini saya ya, gunakan juga. ya, betul. Itu gampang banget pertanyaannya ini. Iya, harus punya Power BI. Kalau enggak, ya harus daftar yang berbayar premium. Jadi kita bisa share. Jadi harus dua user juga. Usernya harus punya juga di domain yang sama. Kalau enggak di SharePoint atau SharePoint apa di Microsoft domain yang sama bisa. Environment yang sama atau tenan yang sama. Tapi berbayar. Kalau nggak punya ya sudah screenshot betul Pak Joko. Oke, pertanyaan terakhir itu ya. Ya, Silakan sepertinya Bang tinggal Berli. lagi. Terakhir itu sudah nggak ada lagi kayaknya nih. Saya nggak ngerti Power Nah, Apps, Pak Indra. menutup Apa tuh? mungkin ya. Oh, Power BI dan Power BI Power Apps. Beda total. Beda total. Jadi Power BI itu business intelligence untuk data visualization ya. Utamanya visualization. Power Apps. Kita pernah sharing mengenai AppSheet. Tipikal dengan AppSheet. Power Apps itu tipikal dengan AppSheet. Tapi dia connect-nya ke banyakan ke Microsoft punya ini. Microsoft punya features. Kayak kita bisa connect ke SharePoint. Nah, itu sama. Power Apps pun kalau di-download di sini sama. Ada di HP juga ya. Kelihatan HP ya. Ada juga. Jadi intinya tuh berbeda. Nah, Power Apps, Power BI gitu ya. Power Automate itu masuk dalam namanya kategori Power Platform. Beda. Power Platform itu ada Power BI, Power Apps. Saya jadi jualan Microsoft features ya. Itulah. Beda. Power Apps tuh kayak AppSheet. Ya tipikal dengan AppSheet lah ya. Dia bisa mengautomate sesuatu, kita bisa bikin form gitu ya. Nanti ngelink dengan Excel database atau dengan ngelink dengan SharePoint list kayak gitu-gitu. Nanti ngelink kita pakai Power Automate untuk automationnya. Sama dengan AppSheet lah kira-kira kalau ikut yang AppSheet sebelumnya ya Power Apps itu. Itu kira-kira. Jawaban simpelnya ya mungkin nggak terlalu spesifik ngena ke definisinya tapi saya pakai istilah supaya gampang dipahamin. Oke, Udah pada live tuh Pak Indra. wah udah pada live. Kayaknya kita tutup aja nih untuk session kali ini.
Mudah-mudahan tercapai goals-nya. Mudah-mudahan Silakan saya terlalu kembalikan. gampang ya. Ya, saya kembalikan ke Bang Berli. Ini harusnya saya kombinasi double nih. Mohon maaf Bang Berli. Terbawa suasana. Ya, baik. Yes, Pak Yanda masih di sini nggak ya? Oke. Baik, ini oke. Terima kasih rekan-rekan semuanya, terutama Pak Joko ya, sebagai pemateri kita malam ini. Seperti itu ya, seperti yang disampaikan bahwa tujuan ini kita adalah ngobrol, sharing, dan kira-kira bahwa rekan-rekan semuanya ini tidak menganggap bahwa Power BI ini suatu hal yang ini ya, sophisticated ya, sangat wah gitu. Sebenarnya setelah kita, yes, fungsinya sangat wah, tapi kalau kita lihat tadi dari presentasi itu sangat simpel ya. Jadi kalaupun nanti tadi dari penyampaian dari rekan-rekan itu sudah memahami secara konsep, berarti good, terima kasih. Nanti bila ada pemahaman lebih lanjut, bisa kontak kita PM Prodigy ya, seperti apa yang diharapkan oleh peserta ke depannya follow up dari Power BI ini sendiri. Baik, dengan begitu Pak Joko, kita cukupkan malam ini. Terima kasih Pak Baik, Joko. terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih Pak rekan-rekan Joko. semuanya Ya, terima di kasih Pak acara Berli, Pak sharing Indra. Ya, Power PM Prodigy ke depannya. Terima kasih. Selamat malam, terima Bapak kasih. Ibu. Selamat Terima kasih. malam. Selamat malam. Makasih Sampai PM bertemu di Prodigy. sharing selanjutnya. Malam. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih teman-teman Iya, semua. mari. Bapak Ibu, izin live.